Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Faridatul Mahmuda. Saya di sini dari Fakultas Ilmu Komunikasi Mercubuana, jurusan Public Relation. Di sini saya akan berpresentasi tentang kematangan emosi dalam menghadapi problem aktivitas sehari-hari bagi perantauan. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Sri Satata, DRS MM. Nah, di sini yang kita bahas adalah kematangan emosi, di mana kematangan emosi adalah mencangkup dalam ruang lingkup kepribadian. Nah, kepribadian sendiri ada beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek fisik, aspek intelektual, kemudian aspek nilai, aspek sosial, begitupun aspek emosi. Nah, dari semua aspek ini pasti saling bergantungan. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik di sini ya seperti contoh, kalaupun di sini seandainya kita dalam kondisi lagi kurang enak badan, mungkin sakit gigi nih yang sering kita ketahui ya. Kalau dalam kondisi gigi kita lagi sakit, pasti kita pengen dalam suasana kondisi yang lagi tenang ya. Kalau seandainya ada suara yang terlalu keras atau berisik atau riuh, itu rasanya pasti pengen ngeluarin emosi, yaitu amarahnya kayak gitu ya. Dan yang kedua, aspek intelektual. Aspek intelektual di sini seperti bukan hanya tentang pendidikan ya, kita sekolah seberapa tinggi, S1, S2, S3, tapi pemahaman kita mengenai ilmu tentang lingkungan kita seperti apa. Karena ilmu didapat bukan hanya dari kita belajar di pendidikan formal saja ya, mungkin dari kehidupan kita ya, itu juga bisa salah satu bentuk kita mendapatkan ilmu ya dari lingkungan-lingkungan kita. Kemudian aspek nilai, gimana kita menanggapi sesuatu hal, contoh dari sikap kita ikhlas, pendendam, ataupun gimana kita menyikapi hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Yang selanjutnya adalah aspek sosial. Aspek sosial itu gimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita, kita bersosialisasi orang-orang sekitar kita ataupun kehidupan di sekeliling kita. Nah, yang terakhir ini adalah aspek emosi. Aspek emosi ini sangat-sangat berdampak terhadap kehidupan kita tentunya. Karena yang bisa kontrol diri kita sendiri. Ketika ada hal baik atau hal buruk yang datang menghampiri kita, contoh mungkin ada teman kita yang menyampaikan kata-kata kurang enak atau kurang berkenan di hati kita, nah itu sangat berdampak tuh. Gimana kita menyikapinya, gimana kita mengontrol emosi kita. Apakah kita ikut marah-marah dengan apa yang disampaikan pendapat teman kita, atau kita ya udah nganggapnya biasa aja, atau kita menyikapinya dengan hal ya udah itu nggak penting gitu. Tergantung kita dari pribadi kita. Nah, langsung aja kita ke kemampuan komunikasi. Setiap orang itu punya kemampuan komunikasi. Seperti halnya menurut Devito, bahwasanya kemampuan komunikasi itu mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini mencangkup hal-hal seperti pengetahuan peran lingkungan atau konteks, dan mempengaruhi kandungan atau konten dan bentuk pesan komunikasi. Artinya, kalaupun di sini kemampuan komunikasi ini setiap orang beda-beda nih caranya mungkin kayak kita nih, mohon maaf ya, diajarikan dari kecil tata cara kita bersikap dengan orang yang lebih dewasa tentunya harus punya sopan santun tuh ya. Nah, dari situlah kita bisa melihat nih orang itu punya gimana nih saat berkomunikasi sama orang lain, orang yang baru dikenal, orang yang lebih kecil, lebih dewasa, ataupun orang yang mungkin umurnya di bawah kita seperti itu. Nah, selanjutnya kecerdasan emosional. Menurut Robbins, kecerdasan emosional atau emotional intelligence ini adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk informasi emosional. Orang-orang mengenal mereka sendiri dan kemampuan dengan baik dan mampu dengan baik membaca emosi orang lain dapat menjadi lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Maksudnya gini, kadang kalaupun di sini kita memahami diri kita ini kan eh, beda-beda ya cara pemahaman kita untuk memahami diri kita. Ada orang yang kelihatannya ketika dikasih masalah itu terpuruk. Ada orang yang dikasih masalah itu biasa aja. Ada orang yang ketika dikasih masalah itu ya udah tetap happy gitu kan. Karena apa?
ini semuanya tuh tergantung individunya, gimana menyikapi dalam emosi yang mereka hadapi saat itu. Ada orang yang kelihatannya bahagia-bahagia aja, senyum, aktivitasnya lancar-lancar aja, tapi sebetulnya mereka banyak beban yang sedang ditanggung, cuma tidak ditampakkan. Mungkin ketika pulang kerja atau sedang dalam di rumah sendiri, mereka melampiaskan dengan menangis, ataupun tidur, atau beraktivitas mungkin menjadi orang-orang yang lebih introvert, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke perantauan. Ya, merantau itu kan kalau kata-kata merantau itu kan tidak asing ya kita dengar di Indonesia ini ya. Karena memang sejatinya orang itu kan pasti akan mencari sesuatu hal yang lebih baik. Gitu ya. Seperti halnya Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa merantau adalah proses berlayar mengais kehidupan. Pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, pergi menemukan jodoh, mencari ilmu, pekerjaan, penghidupan, dan sebagainya. Memilih berkehidupan di tempat baru dan jauh dari tempat asal. Seperti itu. Artinya, ketika kita merantau, itu bukan hanya mengenal orang-orang yang pernah kenal sama kita, yang tahu sama kita, yang satu suku sama kita. Bisa mengenal orang-orang di luar sana yang pola pikirnya jauh berbeda, suku yang berbeda, tata cara bersikap ataupun berbicara yang berbeda. Makanya di sini perlunya kita mengelola emosi dengan baik. Gimana ketika kita menghadapi teman ataupun rekan kerja kita saat melakukan dengan sikap yang terbaik. Jangan sampai emosi yang kita luapkan itu berdampak terhadap diri kita menjadi bumerang untuk diri kita. Seperti itu. Nah, langsung saja dari kesimpulan apa yang kita sampaikan, proses penyesuaian diri dalam perantauan juga akan berdampak dengan perkembangan emosi setiap individu. Bagaimana bersikap dalam kedewasaan seseorang. Emosi yang dikeluarkan sebagai salah satu bentuk perwujudan diri kita dengan berbagai pengalaman yang sudah dialami. Artinya, semakin kita bertambah dewasa, harusnya kita juga dapat mengelola emosi dengan baik, mengontrol emosi dengan baik, ya, bersikap dengan baik. Jadi, nggak semuanya bisa diluapkan dengan amarah. Ya, mungkin diam itu lebih baik daripada kita berbicara, namun malah menjadi bumerang untuk diri kita, gitu loh. Kadang ada beberapa hal, beberapa titik yang memang mengharuskan kita untuk bisa menahan emosi kita, lebih baik diam, seperti itu. Nah, kalaupun di sini sekian dari saya, presentasi saya hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.